Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kecurangan yang biasa dilakukan oleh seorang sales dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Nah, saya sangat tahu ya teman-teman, kecurangan-kecurangan seperti apa yang biasa dilakukan oleh seorang sales. Karena saya sendiri dulunya juga berawal dari seorang sales di beberapa distributor resmi. Nah, kecurangan-kecurangan ini akan saya bahas semuanya di video ini dan akan saya kasih tahu kalian solusi untuk mengatasi kecurangan-kecurangan sales teman-teman. Oke, jadi jangan mau kalau misalnya kalian itu diakali ya teman-teman, diakali oleh tim sales kalian sendiri. Yang pertama, saat kalian ingin mendistribusikan sebuah produk, apapun produknya, gini teman-teman, kalian targetkan call ke tim sales kalian. Call artinya kunjungan teman-teman. Nah, kalian suruh sales kalian dalam satu hari itu berkunjung itu 40 kunjungan teman-teman ya. Jadi target call itu adalah 40 kunjungan. Maksudnya adalah dalam satu hari tim sales harus mengunjungi 40 toko. Ya yang namanya target ya, kalau misalnya bisa alhamdulillah, kalau nggak bisa ya setidaknya mendekati. Tapi untuk distributor itu rata-rata itu sehari 40 kunjungan teman-teman. Yang minimalnya 30 kunjungan per harinya untuk satu orang sales. Nah, terus biasanya teman-teman, mereka akan melakukan kecurangan. Yang pertama adalah mereka akan melakukan pecah nota atau yang disebut dengan toko fiktif. Misalnya begini, kalian menargetkan 40 call dan 15 EC. Nah, kalau misalnya EC artinya adalah effective call atau toko yang membeli produk kalian. Itu namanya EC. Dari call akan menghasilkan yang namanya EC. Oke? Jadi semakin banyak kita berkunjung, semakin banyak kita menawarkan, maka kemungkinan terjadi closing, kemungkinan akan terjadi NOO itu lebih banyak. Nah, tapi gini teman-teman, biasanya kalau misalnya seseorang sales yang yang kita takut itu SDM-nya kurang baik, dia akan melakukan hal ini teman-teman. Misalnya, dia berkunjung ke salah satu toko. Nah, terus dia itu ini teman-teman, membeli produknya dalam jumlah yang lumayan banyak. Nah, harusnya misalnya gini, yang saya contohkan misalnya produk kopi ya teman-teman. Nah, saya datang ke toko A misalnya, ke toko A, terus toko A itu ternyata membeli produk saya itu 10 karton kopi. Harusnya saya tulis di sini toko A, terus jumlah pembeliannya itu 10 karton, itemnya apa saja saya tulis. Itu kalau misalnya sales yang jujur. Tapi kalau misalnya sales yang tidak jujur, yang akan mereka lakukan adalah seperti ini. Mereka akan membuat nota palsu teman-teman. Toko A ngambilnya cuma 1 karton. Terus di sini ditulis toko B 1 karton, toko C 1 karton. Seperti itu teman-teman. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka itu terlihat bekerja. Padahal mereka hanya mendatangi satu toko. Setelah itu mereka melakukan pecah nota. Itu penyakit sales teman-teman ya, penyakit sales yang pada umumnya sih semua sales melakukan hal tersebut teman-teman. Dan nanti juga akan saya kasih tahu gimana caranya untuk meminimalisir hal-hal seperti itu. Itu kecurangan yang pertama ya teman-teman, pecah nota atau membuat toko fiktif. Nah, terus berikutnya, kecurangan apa lagi yang biasa dilakukan oleh seorang sales? Kecurangan berikutnya adalah dia menjual rugi teman-teman. Kenapa menjual rugi? Jadi gini, misalnya gini, saya adalah seorang sales dan saya bekerja di distributor, oke? Nah, biasanya gini teman-teman, terkadang yang namanya seorang sales itu mempunyai kebutuhan seperti misalnya mau kondangan lah, mau ada acara janji dengan temen lah dan lain sebagainya, ya kan? Ya yang namanya kerja di lapangan memang benar waktu itu yang menentukan adalah si sales itu sendiri. Tapi kalau misalnya dibiarkan, ini akan merusak harga produk kalian itu akan rusak. Karena gini, Bu, ini kopi saya kasih harga murah Bu. Ini satu rentengnya biasanya normalnya itu dari teman-teman saya itu per renteng 8.000, dari saya 7.000 aja Bu. Tapi sekali ngambil harus banyak ya Bu. Sales akan melakukan jual rugi. Misalnya ya udah saya ambil 5 karton. Misalnya dalam 5 karton si sales itu rugi 30.000. Ah nggak apa-apalah, gaji saya 90.000, masih sisa 60.000. Sudah jual rugi, masih melakukan yang namanya pecah nota atau membuat toko fiktif. Ini sales yang membuat distributor kalian itu ini teman-teman
nggak maju-maju ya, sales-sales seperti ini. Nanti juga akan saya kasih tahu gimana cara mengatasinya. Itu yang kedua. Yang kedua itu jual rugi atau bisa disebut dengan melakukan bom-boman ya teman-teman. Jadi mengcovernya itu nggak rapat, cuma istilahnya diambil toko-toko yang pengambilannya banyak seperti itu. Nah, cara mengatasinya adalah kita melakukan yang namanya join visit di setiap minggunya teman-teman. Oke, jadi seminggu sekali atau 2 minggu sekali kita ikuti si sales kita teman-teman. Kita ikuti si sales kita. Ini mana notanya? Makanya saya di awal bilang buatlah nota yang rangkap 3 seperti ini teman-teman ya. Ini disobek buat toko, ini buat rekap kita. Kita lakukan join visit. Ini kemarin toko A beli kopi 1 karton. Yuk kita ke toko A. Kalau misalnya si sales nggak bohong, dia pasti ke toko A teman-teman. Terus kita cocokkan sama notanya, Bu, kemarin ibu beli berapa kopi sama sales saya. Seperti itu teman-teman. Itu semua distributor melakukan hal seperti itu. Itu namanya adalah join visit. Oke. Nah, terus berikutnya dengan melakukan join visit itu membuat para tim sales itu akan lebih berhati-hati dan lebih bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Dan gini teman-teman, saat kalian ingin mendistribusikan sebuah produk, jangan kalian target omset di awal teman-teman. Kamu sehari harus dapat omset 1 juta atau sehari harus dapat omset 2 juta. Jangan seperti itu. Tapi yang ditarget itu adalah target call atau target kunjungan. Karena untuk awalan ya teman-teman, untuk awalan itu jangan fokus di volume penjualan atau di omset, tapi fokuslah di pemerataan produk teman-teman. Kalau misalnya produk kalian udah dapat, di semua toko ada produk kalian, itu saya yakin keuntungan dan omset kalian juga akan naik dengan sendirinya. Jadi yang penting adalah pemerataan teman-teman. Seperti itu. Terus berikutnya nih teman-teman, kalau misalnya kalian mempunyai sales lebih dari 5 orang teman-teman. Biasanya penyakit seorang sales adalah apa? Kebanyakan nongkrong teman-teman. Ya, di kantor atau di rumah sudah kita briefing, terus jam 9 pergi dari rumah nih misalnya. Nah, setelah itu mereka masih ngopi, masih nongkrong di tempat-tempat warung kopi atau warung makan kayak gitu. Mereka ya biasanya seperti itu teman-teman. Lah, untuk mengatasi hal itu seperti apa? Cara mengatasinya adalah kita bisa menggunakan kamera maker ya teman-teman. Jadi setiap jam 9 selesai briefing atau selesai meeting, setelah itu jam 10 atau jam 10 kurang seperempat kalian harus suruh tim sales kalian itu untuk memfoto ya teman-teman, sudah berada di mana. Gunakan map maker seperti itu. Jadi itu nggak mungkin bisa bohong teman-teman ya, seperti itu. Itu supaya mereka nggak kebanyakan nongkrong, karena kebanyakan sales, apalagi kalau misalnya sales-sales yang masih baru, yang sales-sales yang nggak mempunyai jiwa sales, ya cuma kebanyakan nongkrong teman-teman, cuma kebanyakan nongkrong, nongkrong ngopi, setorannya sedikit. Itu kalau misalnya seperti itu, yang akan rugi adalah kita teman-teman sebagai seorang owner produk. Itu akan sangat dirugikan sekali. Seperti itu. Terus berikutnya, masalah sales berikutnya atau penyakit sales berikutnya itu adalah keluar area cover. Misalnya gini, di daerah saya itu ada 16 kecamatan teman-teman ya, 16 kecamatan. Nah, 1 orang itu mengcover 1 kecamatan. Tapi biasanya kalau misalnya ada sales yang orangnya itu usil ya teman-teman, mereka nggak dapat omset, ya kan? Pasti mereka pekewuh itu maksudnya nggak enak. Masa saya seharian kerja nggak dapat omset? Wah, saya tahu warung sebelah sana nih ada toko yang pengambilannya banyak ini di area teman saya. Terus dia keluar area cover. Harusnya sudah kita bagi. Kamu mengcover area A, kamu area B, kamu area C, ya kan? Tapi karena dia takut atau malu kalau misalnya pulang ke kantor nggak dapat setoran, dia akhirnya keluar area cover. Kalau misalnya hal seperti itu dibiarkan, itu yang terjadi gini teman-teman. Mereka yang areanya dicuri itu bisa apa ya? Bisa terjadi baku hantam di antara mereka. Nah, jadi gini, solusinya gimana? Kita pertegas bagi yang keluar area cover itu hari itu tidak akan mendapatkan gaji. Itu punishment yang biasa dilakukan ya teman-teman, punishment yang biasa dilakukan di distributor. Kecuali kalau misalnya
orang itu keluar area cover karena dia itu masih belum tahu daerah situ. Dia belum hafal ini batasnya area teman saya, ini batas area saya. Kalau misalnya dia memang benar-benar nggak tahu, ya kita maklumi teman-teman. Tapi yang harus kita kasih punishment adalah sales yang hobinya nyuri area milik temannya. Seperti itu teman-teman. Itu adalah beberapa penyakit-penyakit sales ya teman-teman yang sering terjadi ya seperti itu. Jadi kalian perbanyak melakukan yang namanya join visit, cek nota, dan jangan pernah melakukan yang namanya target omset atau target volume. Kalian lakukan dulu target call. Sehari sebisa mungkin harus target 40 toko. Udah. Dan EC ya minimal ya 15 orang lah. Itu udah standar teman-teman. Standarnya 15. Kalau misalnya di distributor brand produk seperti Wingswood, Unilever, itu sehari itu target EC atau target toko yang wajib membeli produk kita adalah 25-30 toko teman-teman. Ya itu adalah beberapa contoh penyakit sales dan bagaimana cara mengatasinya. Nah nanti di next video masih ada beberapa lagi ya teman-teman penyakit-penyakit sales yang akan saya share ya, nanti ditunggu link video selanjutnya.